Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hikmah selaku moderator dan beberapa anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq. Perkenalkan, nama saya Syahar Al-Siregar. Saya Isril Nurdin. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Akhlak dalam Keluarga. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Selanjutnya pembacaan materi. Kepada teman-teman kelompok saya persilahkan untuk membacakan materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq dari kelompok 5 Akhlak. Saya akan menjelaskan materi pertama, yakni birrul walidain. Birrul walidain terdiri dari 2 kata. Yang pertama birru dan al-walidain. Birru artinya kebajikan. Al-walidain artinya 2 orang tua atau ibu dan bapak. Birrul walidain merupakan suatu istilah berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW yang berarti berbuat kebajikan kepada kedua orang tua, semakna birrul walidain. Al-Quran Al-Karim menggunakan istilah ihsan, wabil walidain ihsana, yang seperti terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Isra ayat 23. Rasulullah juga mengaitkan bahwa keridhaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan keridhaan dan kemarahan kedua orang tua. Rasulullah bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Adapun bentuk-bentuk birrul walidain, yang pertama mengikuti keinginan dan saran orang tua. Seorang anak wajib mengikuti segala keinginan kedua orang tua dengan catatan keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Banyak cara yang bisa dilakukan seorang anak untuk menunjukkan rasa hormat kepada kedua orang tua. Antara lain memanggilnya dengan panggilan yang baik, menunjukkan rasa hormat, berbicara kepada orang tua dengan lemah lembut, pamit jika ingin keluar rumah. Yang ketiga, membantu kedua orang tua secara fisik dan material. Dan keempat, mendoakan kedua orang tua. Seorang anak yang berbakti adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik selama mereka masih hidup, walaupun mereka telah menghadap ke Sang Khalik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan kepada teman-teman kelompok saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahar Al-Siregar dari kelompok 5 ingin melanjutkan materi yang dibawakan, yakni kasih sayang orang tua dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Yang pertama, orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari mereka lah anak mula menerima pendidikan, dan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat pada keluarga. Yang kedua, tanggung jawab orang tua dalam upaya
menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua di dalam melaksanakan tugas dan memelihara, mengasuh, dan mendidik anak mereka dengan baik, lahir maupun batin, dan tersebut dewasa atau maupun berdiri sendiri. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal asuh, pemeliharaan, dan pendidikan dalam ajaran Islam menggariskan sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah. Yang ketiga, tanggung jawab memelihara kesehatan anak. Yang keempat, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual. Secara logis, jika langsung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua, tidak bisa dipikulkan kepada orang tua lain, ialah darah dagingnya. Kecuali berbagai kebatasan kedua orang tua itu, maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain, yaitu melalui sekolah. Kasih sayang orang tua. Cinta yang tiga, kasih sayang orang tua. Cinta yang tumbuh dalam keluarga itu adalah yang sangat penting, tapi salah satu hak anak yang sering terabaikan adalah hak untuk dicintai dan disayangi. Orang tua menjadi sosok yang sangat berperan penting dan memenuhi hak tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu bagian D, silaturahmi dengan karib kerabat. Istilah silaturahmi terdiri dari dua kata, yaitu sila berarti hubungan atau sambungan, dan rahim berarti peranakan. Istilah ini merupakan sebuah istilah dari hubungan baik penuh kasih sayang antara sesama karib kerabat yang asal-usulnya berasal dari satu rahim atau keluarga. Keluarga dalam konsep Islam bukanlah keluarga kecil yang hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak, tetapi adalah keluarga besar yang bisa terdiri dari seluruh aspek dalam keluarga yang sambung menyambung seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan lain seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaqullahallazi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Selanjutnya, bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi secara konkret dapat ditunjukkan dalam bentuk antara lain berbuat baik atau ihsan, membagi sebagian dari harta warisan, memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat. Selanjutnya yaitu manfaat silaturahmi. Selain meningkatkan hubungan persaudaraan antar kerabat, silaturahmi juga memberi manfaat lain yang lebih besar baik di dunia maupun di akhirat. Antara lain, mendapatkan rahmat, nikmat, dan ihsan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga dan jauh dari neraka, lapang rezeki, dan panjang umur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Baik, adapun pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 3. Yang pertama, selain berdoa, hal apa lagi yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Coba jelaskan dan berikan contoh. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, pastinya itu mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua adalah bentuk kewajiban bagi seorang anak. Ia berdoa memohon ampunan untuk orang tua kepada Tuhan, mendoakan agar diberi tempat yang layak, sebab doa seorang anak akan selalu menemani orang tua kita dimanapun dan kapanpun mereka berada. Yang kedua, tetap menjalin silaturahmi dengan teman-teman orang tua. Setiap manusia pasti akan selalu hidup secara berdampingan atau membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Itulah mengapa menjalin silaturahmi itu sangat penting. Ini juga berlaku untuk tetap menyambung silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita.
Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua. Setiap manusia yang bernyawa harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Kebaikan yang dilakukan pun dapat turut mengantarkan pahala kepada orang tuamu. Baik, yang keempat, bersedekah atas nama orang tua. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Muslim, dan An-Nasai bahwasanya Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ibuku meninggal dunia, apakah akan bermanfaat baginya apabila aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Dia berkata, "Aku memiliki sebidang kebun. Aku mempersaksikanmu bahwa aku menyedekahnya atas nama ibuku." Yang ketujuh, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang kelima itu memenuhi janji yang pernah diucapkan orang tua. Seperti apa yang sudah kita ketahui, janji adalah hal yang wajib untuk dipenuhi. Maka dari itu janji yang pernah terucap dari mulut kedua orang tua kita, bahkan ketika mereka sudah wafat, itu wajib dipenuhi oleh seorang anak. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syar Alam Siregar. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Nur Rizki. Ya, ini bagaimana hukum nikah siri tapi tiada satupun orang keluarga yang mengetahui apakah pernikahan tersebut dikatakan sah atau tidak. Ya, untuk jawabannya, untuk syarat nikah siri tanpa wali bisa dilakukan dengan tata cara nikah siri tanpa wali, yaitu dengan mendapatkan izin dan menunjuk kerabat atau keluarga dari calon mempelai wanita sebelum dilakukannya pernikahan. Hukum nikah siri tanpa sepengetahuan orang tua tidak dapat dikatakan sah jika kedua mempelai beragama Islam, karena syarat sah pernikahan menurut Islam dikatakan sah pernikahan menurut rukun pernikahan Islam itu wajib adanya wali nikah untuk mempelai wanita. Syarat nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga tidak bisa dilakukan jika melakukan pernikahan sesuai dengan hukum negara atau hukum agama masing-masing agar terhindar dari pernikahan yang tidak sah. Sekian penjelasan mengenai syarat nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yusril Nurdin, perwakilan dari kelompok 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suryani Asifa, perwakilan kelompok 4. Masalah perkawinan beda agama hanya selalu menjadi pembahasan yang hangat, tidak oleh publik dalam negara, tetapi juga merupakan masalah di banyak negara. Di Indonesia, masalah ini mendapatkan perhatian serius dari para ulama di tanah air. Majelis Ulama Indonesia MUI dalam Musyawarah Nasional 2 pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan ini: pertama, para ulama di tanah air memutuskan bahwa perkawinan wanita muslim dengan lelaki non-muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, membuka peluang pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk dapat mencatatkan pernikahan itu. Namun, pakar hukum keluarga UIN Syarif Hidayatullah Nurul Irfan mengingatkan bahwa pertama-tama harus dipastikan dulu apakah pernikahan beda agama sah menurut hukum agamanya masing-masing. Di kalangan agama Islam sendiri, para ulama sepakat perkawinan beda agama hanya boleh dilakukan oleh laki-laki Islam dengan perempuan agama lain, terbatas pada Nasrani dan Yahudi.
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara pasal 8 huruf VU Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.